Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Suci Danianti, Sarjana Kesehatan Masyarakat Master OPAPK. Saya merupakan salah satu dosen Stikes Kuliah Wisata Madura, program studi Administrasi Kesehatan. Saya lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester mata kuliah dasar administrasi kesehatan yang akan disampaikan pada semester kali ini. Mata kuliah dasar administrasi kesehatan memiliki bobot 2 SKS dengan keseluruhan teori dan terdapat 7 capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama mampu menjelaskan konsep dasar administrasi secara umum. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar administrasi kesehatan. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep dasar administrasi kesehatan meliputi institusi pelayanan kesehatan. Yang keempat, mampu menjelaskan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Yang kelima, mampu menjelaskan manajemen dan lingkungannya. Yang keenam, mampu menjelaskan budaya dan etika dalam organisasi. Yang ketujuh, mampu menjelaskan peran kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Mata kuliah dasar administrasi kesehatan terdiri 14 kali pertemuan dengan rincian 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester. Daftar pustaka yang kami gunakan dari buku ajar dan publikasi artikel ilmiah yang disesuaikan dengan masing-masing materi setiap pertemuannya. Untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah lecture, small group discussion, dan role play. Dari 14 pertemuan rencana pembelajaran semester mata kuliah dasar administrasi kesehatan, pada pertemuan kedua, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar administrasi kesehatan dengan bentuk dan metode pembelajaran lecture. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan memperhatikan materi yang disampaikan dosen, aktif bertanya, berdiskusi dengan materi yang dibahas, dan mahasiswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Berikut adalah proses perkuliahan pertemuan kedua tentang konsep dasar administrasi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang dasar administrasi kesehatan. Ya. Materi dasar administrasi kesehatan ini materi yang digunakan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar administrasi kesehatan. Ya. Jadi nanti saya minta kontrak kuliah dengan kalian, maksudnya untuk kontrak kuliah kali ini sekitar 2 kali 50 menit ya untuk penyampaian materi dasar administrasi kesehatan. Ya, untuk penilaian untuk materi kali ini adalah kuis ya. Jadi nanti ada sesi kuis ya, di akhir materi ada kuis. Oke, sebelumnya ada yang sudah mendengar tentang apa itu dasar administrasi kesehatan? Apa kira-kira? Dasar administrasi kesehatan. Kalau kalian itu mendengar kata administrasi itu artinya apa? Apa? Berkaitan dengan apa? Administrasi. Pasti kalian beranggapan itu adalah suatu berkas sendiri, ya kan? Nah, kita akan bedah lagi lebih detail terkait dengan administrasi kesehatan itu apa, biar tidak salah kaprah seperti itu, ya. Nah, kita bisa lihat di sini definisi administrasi kesehatan itu apa. Kalau kita lihat dari definisi yang disampaikan di sini, bahwa administrasi kesehatan itu berupa di sini. Poinnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian. Poinnya di sini, ya. Karena kegiatan administrasi
itu nanti akan mendapatkan output atau keluaran. Ya, ini untuk Komisi Pendidikan Administrasi Kesehatan Amerika Serikat. Jadi ini definisinya. Karena apa? Karena kegiatan ini yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengkoordinasian ini dan penilaian, ya di sini akan menghasilkan dampak. Apa itu? Kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan. Jadi administrasi kesehatan itu akan mengeluarkan dampak, karena yaitu berupa kebutuhan kesehatan ataupun tuntutan kesehatan. Poin pentingnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, terus pengarahan, pengawasan dan penilaian. Seperti itu, ya. Poin-poinnya di sana. Nah, sedangkan administrasi kesehatan itu diartikan juga adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri, ya, atau masing-masing. Jadi kita harus bersama-sama untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Seperti itu. Kesehatan itu sifatnya tidak pasti, ya, tidak pasti. Sekarang sehat karena belum makan, lupa minum, ya kan? Terlalu dingin ruangannya, tidak lupa minum, akhirnya apa? Tidak fokus, dehidrasi, tiba-tiba pusing seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk bahwa kesehatan itu tidak pasti. Ya, sekarang sehat belum tentu nanti 5 menit, 10 menit kemudian kita masih sehat. Ya, itu salah satu bentuk dari sifat kesehatan yang disebutnya uncertain atau tidak pasti. Ya, jadi definisinya di sini ya, dengan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, ya, untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud dengan setinggi-tingginya berdasarkan fungsi dengan melaksanakan fungsi administrasi bagi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian. Ya. Nah, di dalam administrasi kesehatan itu ada unsur-unsur pokoknya, ya, ada unsur-unsur pokoknya. Di sini apa saja yang termasuk di dalamnya? Yang pertama adalah masukan, yang kedua proses, yang ketiga keluaran, yang keempat sasaran, dan yang kelima dampak. Jadi ada masukan, proses, keluaran, sasaran, dan dampak. Ya, ini nanti yang akan dikerjakan jika kita kerjakan dengan proses dengan kegiatan administrasi. Karena memang tujuannya adalah pelayanan kesehatan, berarti disebutnya administrasi kesehatan. Ya, nah ternyata unsur-unsur ini seperti yang saya sampaikan tadi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, ya, saling berkaitan. Jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan administrasi secara sendiri atau individu. Nah, karena apa? Saling berhubungan juga. Jadi unsur-unsur administrasi kesehatan itu saling berhubungan, memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, mulai dari masukan sampai dan dampak, ya. Jadi saling berhubungan. Jadi masukan, proses, keluaran, sasaran dan dampak. Kalau kita bikin program, itu kan ada tujuannya. Bikin program kesehatan, ya ini bertujuan. Selain bertujuan, ya harus ada sasarannya. Ya harus diinginkan apa yang kita inginkan, apa hasilnya seperti apa untuk biar tujuan dari kegiatan ini tercapai atau menjadi poin pentingnya adalah suatu organisasi ini diberikan dia bisa tercapai. Gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan unsur-unsur manajemen. Ya, yang pertama adalah unsur masukan. Ya, masukan di sini diartikan apa? Diartikan sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan administrasi. Ya, segala sesuatu yang dibutuhkan. Ini disebut juga ada apa? Melaksanakan pekerjaan administrasi disebut alat tool of administration.
Jadi alatnya, jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan itu butuh alat nggak? Butuh dong ya. Jadi masukan ini adalah alatnya, termasuk di dalamnya. Ya. Nah, apa saja yang termasuk di dalamnya? Nah, menurut Komisi Pendidikan Administrasi Kesehatan Amerika Serikat, di sini yang termasuk masukan yang pertama ada sumber tenaga, ya, sumber modal, dan sumber alamnya. Nah, mari kita bahas dulu satu persatu. Nah, sumber tenaga di sini siapa sih yang menjadi sumber tenaga? Di sini ada tenaga ahli dan tenaga penahli. Tenaga ahli kalau memang kita di bidang kesehatan, otomatis orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan atau kompetensi kesehatan, ya, bidang kesehatan seperti itu, yang orang yang berkompeten dalam bidang kesehatan. Ya, siapa saja di sini? Dokter, dokter gigi, perawat, juga. Ya. Lalu tenaga non-ahli itu siapa? Guru, penjaga malam, ya. Nah, itu termasuk tenaga non-ahli. Ya, karena apa? Kita tidak harus belajar selama 4 tahun, 3 tahun untuk menjadi seorang penjaga malam, kan gitu. Kita tidak perlu sekolah khusus untuk menjadi pesimu. Tapi kalau untuk menjadi dokter, kita harus sekolah kedokteran. Kalau kita mau menjadi administrator kesehatan, ya kita harus kuliah atau menimba ilmu terkait dengan apa? Tentang administrasi kesehatan, kan seperti itu. Ya, jadi perbedaannya adalah kalau tenaga ahli itu kita perlu lisensi, kita butuh suatu proses untuk mendapatkan bahwa kita disebut sebagai tenaga ahli. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah sumber modal. Nah, sumber modal di sini ada modal bergerak dan tidak bergerak. Ya, sumber modal bergerak itu termasuk di dalamnya uang dan hidup, ya. Nah, sama-sama ya, tapi penjualannya yang berbeda. Lalu modal tidak bergerak di sini ada bangunan, tanah, dan sarana kesehatan. Karena apa? Kalau mau melakukan pelayanan kesehatan kita pasti butuh yang namanya sarana, bangunan, kan gitu, ya kan? Tidak akan mungkin kita membuat tenda, ya, kecuali untuk yang emergency, misalnya terjadi bencana alam. Beda lagi kasusnya, kan itu tidak selamanya. Pasti nanti akan segera dibangun yang namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang terakhir terkait dengan sumber, ya, dalam masukan itu ada sumber alamnya. Nah, sumber alamnya ini kalau kita lihat definisinya adalah yang terdapat di alam dan termasuk yang tidak termasuk sumber tenaga dan sumber modal. Jadi ini berada di alam dan tidak termasuk sumber dua di atas ini. Intinya sumber alamnya ini ya sumber yang kita bisa gunakan dan posisinya dia berada di alam. Selanjutnya adalah tata cara atau prosedur. Nah, definisinya apa tata cara itu? Berbagai kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran yang dimiliki dan yang diterapkan. Karena apa? Misalnya kalau kita mau melakukan pelayanan di rumah sakit, kita butuh tempatnya, kita butuh alatnya, kan gitu, ya kan? Nah, ini termasuk tata cara. Jadi orang mau melakukan pelayanan itu ada tata caranya, nggak asal memberikan pelayanan seperti itu, ya. Lalu yang selanjutnya kesanggupan juga di sini. Siapa? Ya, yang memberi pelayanan itu. Makanya di sini definisinya adalah ada fisik, mental, dan biologis tenaga pelaksana. Apakah fisiknya mampu, mentalnya juga sehat, biologisnya juga mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, karena apa? Ya, karena kita harapan atau tujuan akhirnya kan adalah terwujudnya pelayanan kesehatan. Kalau dokternya nggak mampu atau mungkin petugasnya nggak mampu, gimana akan terwujud yang namanya pelayanan kesehatan? Ya, kita lihat di sini negara yang lebih maju itu dia lebih siap, lebih sanggup, ya, dibanding dengan negara yang sedang berkembang. Ya, untuk cost dan bonus, ya, di sini terdapat unsur modal, kriteria, dan teknologi di dalam masukan. Ini topiknya kita masih bahas tentang masukan, ya, masih poin yang pertama yaitu masukan. Nah, pembagian unsur lain dari masukan ini di sini ada 4 M, terdiri dari money, material, method, ya, dan 6 M, terdiri dari money,
material, metode, market, dan mesin. Nah, kenapa di sini ada pembeda? Karena di sini juga tujuannya berbeda. Bila mana APM ini difokuskan kepada organisasi yang tidak ingin mendapatkan atau mencari keuntungan, non-profit, rumah sakit yang di situ rumah sakit lembaga sosial. Nah, dia tidak mencari keuntungan, ya. Berbeda dengan rakyat. Di sini unsurnya lebih lengkap karena memang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Ya, kalau tidak mencari keuntungan kan lebih sederhana. Kita tidak perlu pemasaran, ya kan? Orang berkunjung, dia karena sudah tahu berkunjung dan transaksi selesai. Ya, tidak perlu mencampur melakukan pemasaran terkait dengan produk. Tidak perlu orang-orang kan gitu, tidak perlu pasang iklan misalnya. Ya, hanya memberitahuannya memang ini saja sebatas informasi yang disampaikan melalui seseorang yang sudah pernah mendapati pelayanan yang sudah pernah diterima atau tidak diterima. Ya. Lalu yang selanjutnya, nah ini yang selanjutnya tadi ada masukan, yang kedua ada proses. Nah, proses ini berkaitan dengan langkah-langkah, ya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya, proses ini dikenal dengan nama function of administration. Ya, pada umumnya proses atau fungsi administrasi itu merupakan tanggung jawab pimpinan. Pelaksana yang hanya menjalankan sesuai dengan pembagian tugasnya. Pimpinan melakukan evaluasi, ya. Proses dan atau fungsi administrasi merupakan tanggung jawab pimpinan. Ya, bertanggung jawab sesuai dengan kita. Oke, nah di sini terdapat fungsi administrasi meliputi apa saja. Ya, karena tadi definisinya sudah jelas ya, administrasi kesehatan. Nah, fungsi administrasi itu sendiri ada planning, organizing, implementing, dan evaluation. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Oke ya, di sini adalah beberapa fungsi dari administrasi. Ya. Planning, organizing, implementing atau biasa disebut dengan actuating, ya, dan controlling atau biasa disebut evaluasi. Ya. Istilahnya berbeda. Nah, ada input, ada proses, ada keluaran. Apa yang ingin dihasilkan dari pekerjaan administrasi itu? Di sini, karena di sini administrasi kesehatan, maka keluarannya adalah pelayanan kesehatan, servis seperti itu, ya. Jadi disesuaikan karena administrasi itu juga dari bahasa apa? Definisinya administrasi itu dari definisi secara umum, gitu ya. Nah, jadi karena di sini pembahasannya adalah administrasi kesehatan, maka keluaran yang dihasilkan adalah berupa pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu sendiri ada dua, ada pelayanan kedokteran dan ada pelayanan kesehatan sosial. Ya. Oke, ada input, ada proses, ada output atau keluaran, ada sasaran. Ya, sasarannya siapa? Nah, di sini ternyata ada 4 sasaran dari terkait dengan administrasi kesehatan. Di dalamnya terdapat di dalam unsur administrasi kesehatan itu terdapat 4 sasaran. Siapa saja di situ? Ada perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ya, ada 4. Nah, yang terakhir adalah namanya apa? Ya, sesuai dengan definisinya, data itu adalah akibat yang ditimbulkan dari keluaran. Untuk administrasi kesehatan, data yang diharapkan adalah makin meningkatnya derajat kesehatan. Ya, sesuai dengan definisinya tadi, ya kan? Melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, ya kan? Untuk apa? Melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai apa tadi definisinya? Nah, dan sebagainya untuk kesehatan setinggi-tingginya. Makanya dari kesehatan sini adalah kepada, ya. Nah, dampak ini akan tercapai bila mana? Seperti apa? Dampak akan tercapai jika kebutuhan kesehatan tercapai. Ya.
kesehatan tercapai. Kebutuhan kesehatan sifatnya objektif, artinya apa? Harus bisa dipenuhi, ya kan? Jadi kebutuhan kesehatan siapa yang tidak hidup sehat? Ada di rumah ini? Supaya hidup sehat, ya kan? Makanya di sini sifatnya objektif dan harus dipenuhi, wajib untuk terpenuhi kebutuhan kesehatan ya masyarakat. Ya, kita terima dulu. Nah, yang kedua ada tuntutan kesehatan. Nah, tuntutan kesehatan ini berbeda dengan kebutuhan kesehatan. Kalau kebutuhan kesehatan itu sifatnya mutlak, ya kan, sifat objektif dan mutlak. Kalau untuk tuntutan kesehatan itu subjektif dan itu bersifat fakultatif. Artinya, ya kalau mampu dipenuhi, kalau belum kita jangan dulu seperti itu. Opsional, ya. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada hal-hal yang mau didiskusikan terkait dengan materi dan aktivitas kesehatan. Saya berikan waktu untuk bertanya. Ya, silakan. Di fungsi administrasi itu kan ada empat. Nah, jika salah satunya atau proses evaluasi tidak dilakukan, apakah yang akan terjadi? Ya, di poin penilaian ya, di fungsi administrasi berarti penilaian. Jika tidak dilakukan itu apa dampaknya seperti itu. Nah, fungsi administrasi ini kan sudah saling berurutan tahapan, ya. Misalnya kita mau melakukan suatu kegiatan itu sebelum kita lakukan, artinya kita harus melakukan perencanaan dulu, lalu pembagian tugas baru dilaksanakan. Nah, bila mana nanti setelah selesai kegiatan tidak dilakukan evaluasi dalam bentuk penyusunan laporan, kita tidak tahu. Kita akan sulit untuk menentukan seberapa sukses tidaknya kegiatan yang sudah kita lakukan. Selain itu, kita juga akan kesulitan untuk menentukan, misalnya kegiatan apa yang setelah itu kita bisa kita kerjakan. Contohnya demikian, misalnya kegiatan untuk peningkatan informasi kepada mahasiswa terkait pentingnya hidup sehat misalnya. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan tersebut, kalian tidak mendokumentasikan, kalian tidak menyusun sebuah laporan. Di situ kalian tidak tahu kegiatan yang sudah kalian lakukan itu apakah memang sudah sesuai dengan tujuan dari kegiatan tersebut atau tidak. Apakah sudah terkena dengan sasaran yang ditentukan dalam kegiatan tersebut atau tidak. Nah, kenapa penyusunan laporan itu penting? Sebagai masukan kita untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Jadi kita mengetahui kekurangan dan kekurangan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi kita untuk kegiatan di depannya kita bisa melakukan kegiatan yang lebih mudah. Ya. Ada lagi? Ya, cukup ya. Oke, seperti itu jawaban dari saya yang bisa diterima. Baik, karena pada sesi saat ini evaluasi yang dievaluasi untuk materi hari ini adalah kuis, ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa, ya, karena ini sebagai indikator apakah materi yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik atau belum, seperti itu. Jika sudah dipahami atau belum. Oke, Doni, ya, boleh dicontohkan bentuk dari fungsi administrasi yang organisasinya. Betul, organisasi itu biasanya dibentukkan itu struktur kerjanya seperti siapa yang menjadi ketua organisasinya, siapa yang menjadi wakilnya, dan apa yang berada dari organisasi. Nah, ini berkaitan dengan apa? Pembagian tugas. Ya, pembagian tugas. Ya, organisasinya ini berkaitan dengan pembagian tugas. Tugasnya ngapain, tugasnya di negara, tugasnya apa kan seperti itu. Dilaksanakan apa yang dilaksanakan tugas tugasnya apa? Ya, jadi pembagian itu berkaitan dengan pembagian
Ya, bisa ditentukan untuk struktur organisasi. Oke, yang kedua satu lagi. Gak apa-apa, jawab aja. Perencanaan liburan. Bedanya pelayanan kedokteran sama pelayanan kesehatan masyarakat. Tapi mau jawab, bedanya apa? Baik ya, tadi saudara Juni sudah. Sekarang untuk kuis yang kedua, Sakira. Ya, perbedaan pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat bisa dijelaskan. Ya, dari informasi itu untuk pelayanan kedokteran itu dilakukan oleh tenaga medis pada individu, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat itu dilakukan oleh tenaga medis pada seluruh masyarakat. Ya, tidak hanya petugas medis, ya pelayanan kesehatan dengan sasaran jika pelayanan kedokteran itu lebih cenderung ke individu, perorangan, bila mana pelayanan kesehatan masyarakat itu sasarannya lebih ke masyarakat secara luas. Baik ya, jika tidak ada hal-hal yang didiskusikan lagi, saya cukupkan